Tessia meminta maaf saat ini karena dia sudah mengambil kesempatan ini untuk melakukan suatu hal pada Arthur saat itu. Dikecuplah bibir Arthur dengan sangat hangat oleh Tessia saat itu di sana. Apakah kau mau menjadi profesor pengganti sementara dan mengajarkan para murid-murid tentang praktek manipulasi mana, Arthur? Pertanyaan itulah yang terlontar dari bibir Cynthia Gotsky. Awalnya Arthur kebingungan dan merasa mungkin Cynthia sedang berbicara dengan orang lain yang ada di belakang Arthur saat ini. Namun setelah memeriksa area sekitar, ternyata Arthur tak menemukan satu orang pun yang saat ini berada di ruangan tersebut selain dia dan juga Cynthia. Dengan lirih Cynthia kembali lagi berkata jika dia berbicara dengan Arthur dan menawarkan hal tersebut pada Arthur saat ini. Arthur dengan sedikit penasaran bertanya pada Cynthia jika apa yang sudah Caitlin ceritakan padanya hingga sampai Cynthia memutuskan untuk memberikan penawaran gila seperti itu. Cynthia pun tersenyum tipis setelah mendengar Arthur dengan beraninya memanggil nama seorang putri dengan sangat santainya. Dia menyarankan Arthur untuk tak membuat masalah seperti itu karena bisa-bisa Arthur akan mencuri dua hati sekaligus dari seorang putri yang bersekolah di sana. Jangan sampai hanya karena berebut hati, nanti akan terjadi perang saudara kembali, ungkapnya dengan nada sedikit bercandanya. Arthur di sini ingin memastikan pertanyaan Cynthia sebelumnya, jika pasti Cynthia hanya bercanda bukan saat memberikan penawaran tersebut. Apalagi Arthur notabene adalah seorang siswa yang bahkan belum genap saat menyelesaikan hari pertamanya di sekolah tersebut. Maka bukankah itu sangat mustahil untuk dilakukan menjadi seorang profesor pengajar sekaligus murid di waktu yang bersamaan. Dengan sangat entengnya Cynthia pun menenangkan Arthur yang memiliki pemikiran sangat rumit di sana. Cynthia pun menjelaskan jika semuanya itu sebenarnya sangatlah sederhana. Apakah hal ini memang diizinkan? Jawabannya adalah iya selama Cynthia yang mengatakan hal tersebut. Lagi pula juga ada seorang senior yang berkualifikasi tinggi lainnya yang mengajar pelajaran dasar di akademi ini, ungkap Cynthia pada Arthur. Jadi Cynthia menenangkan Arthur dan memberikan pengertian jika bukan hanya dia saja yang spesial di sekolah tersebut. Arthur tentu menanyakan kabar Profesor Gaius yang telah dia hajar sebelumnya. Cynthia kembali lagi dengan gampangnya berkata jika Gaius sudah dikeluarkan dari akademi. Namun dia meminta Arthur tak merasa bersalah saat ini, karena setelah mendengar kabar itu, Cynthia dengan segera menyelidiki semua hal yang sudah terjadi. Lalu dengan bantuan cerita dari Putri Caitlin, maka Gaius tak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengelak dari kesalahan lagi. Arthur senang melihat Caitlin baik-baik saja dan ternyata dia memang tak marah kepadanya. Namun tetap saja Arthur masih heran mengapa Direktur Cynthia Gotsky sampai memberikan penawaran tak biasa ini pada Arthur. Cynthia berkata jika dia tak memiliki motif tersembunyi kali ini, maka Arthur tak perlu mencurigainya. Cynthia menawarkan posisi tersebut hanya semata-mata karena memang ada posisi yang berlubang dan dia ingin mengisinya dengan orang yang memiliki kualifikasi. Hal ini akan lebih cepat mengangkat reputasi Arthur tentunya daripada Arthur berencana melawan dan mengalahkan seluruh profesor yang ada di sana. Cynthia akan selalu siap membela Arthur jika memang hal itu diperlukan nanti. Arthur mengkhawatirkan para orang tua yang pasti tak akan setuju jika anak mereka akan diajar oleh seorang siswa yang notabene sama dengan anak mereka. Dengan senyum penuh kepercayaan diri, Cynthia pun mengatakan kembali jika dia adalah seorang direktur di sekolah ini. Jadi dia tahu inilah keputusan terbaik daripada membatalkan kelas selama pencarian guru lain yang layak dan pantas. Penawaran ini juga akan berguna bagi Arthur untuk melatih kemampuannya lebih kuat lagi, daripada Arthur akan duduk di kelas yang padahal Arthur sudah jelas melebihi kualifikasi yang dibutuhkan. Setelah menimbang seluruh kejadian yang sudah terjadi, maka Arthur memang tak bisa terus berendah hati lagi. Akhirnya Arthur pun setuju dengan penawaran yang Direktur Cynthia berikan padanya. Tentu mendengarkan hal tersebut, Cynthia menjadi senang dan yakin jika pasti Arthur dapat melakukan tugas tersebut dengan sangat cemerlang. Di saat Arthur keluar dari ruangan Cynthia kala itu, nampaklah Cynthia sedang mengawasi Arthur dengan bis ikatan miliknya. Cynthia berkata pada bis ikatannya jika dia masih heran dan merasa bingung. Mengapa di saat bernegosiasi dengan bocah tersebut akan selalu lebih menegangkan daripada saat Cynthia mengatasi negosiasi dengan keluarga kerajaan. Dengan nada yang begitu serius, sang bis pun menyampaikan pendapatnya pada Cynthia. Jika Arthur Lewin itu sangatlah berbeda, jangan kau menganggapnya sebagai bocah kecil saja. Entah mental yang sangat tajam atau emosinya yang memang sudah sangat matang. Namun sang bis merasakan suatu hal yang lebih mengenai Arthur daripada yang nampak di permukaan. Cynthia pun heran mengapa bis ikatannya sampai berkata dan seyakin itu. Lalu Avier, nama dari bis ikatan Cynthia pun mengatakan hal yang cukup mengejutkan bagi Cynthia. Karena sosok bis ikatan Arthur yang saat ini memiliki bentuk seperti rubah putih tersebut sejatinya adalah seekor naga. Dia sangat yakin jika bis ikatan Arthur nanti sudah berkembang, maka kekuatannya tak akan bisa menandingi Sylvie. Maka dia meminta pada Cynthia untuk tak menjadikan Arthur musuh di masa depan nanti. Dari penilaian Avier pada Arthur, jika Cynthia memperlakukan Arthur dengan hormat dan juga memberikan kepercayaan satu sama lain, dia akan menjadi sekutu terbesar Cynthia nanti di masa depan. Namun jika saja kau berkhianat, dia mungkin akan menyebabkan kehancuran bagi benua ini.
Di kantin sekolah nampak Elia yang sedang duduk bersama seorang murid lainnya menyapa Arthur yang telah tiba di sana. Elia memperkenalkan siswi tersebut pada Arthur jika dia bernama Charlotte dan begitupun sebaliknya. Di saat Arthur dan juga Elia sedang berbincang ringan membahas kelas yang dihadiri oleh Elia, terlihat Charlotte ingin mencoba meraba tubuh Sylvie kala itu. Namun tentu Sylvie sangat agresif saat bertemu orang baru apalagi yang tak dia kenal. Lalu Elia menanyakan perihal Arthur yang dikabarkan telah mengalahkan salah satu profesor di kelasnya saat latih tanding sebelumnya. Dengan wajah pucat, Arthur pun membenarkan hal tersebut. Dan ditambah lagi saat ini dia akan menjabat sebagai profesor pengajar pengganti di kelas tersebut. Elia yang sangat terkejut sampai menyemprotkan air yang dia minum ke arah muka Arthur saat itu. Kembali dia ingin memastikan perkataan Arthur jika dia tak sedang bercanda padanya saat ini. Namun kenyataannya, Arthur memang akan menjadi profesor dan akan memberikan pelajaran pada kelas tersebut nanti. Elia pun berniat untuk mengosongkan beberapa jadwal kelasnya karena dia sangat penasaran dengan aksi sahabatnya tersebut saat mengajar di kelas itu. Lalu Elia menyampaikan jika dia dan Charlotte akan berbelanja beberapa kebutuhan di kota setelah ini. Apakah Arthur akan ikut bersama mereka untuk mencari keperluannya? Namun Arthur tak bisa ikut karena masih ada beberapa kelas yang harus dihadiri saat ini. Dan seketika saat Elia mengajak Charlotte untuk bergegas berangkat, nampaklah niat asli dari wanita tersebut jika sebenarnya dia mengincar waktu bersama Arthur Lewin dan bukan dengan Elia. Elia dengan sifat bodohnya tetap menganggap jika Charlotte adalah wanita yang cantik dan dia juga tetap berpikir positif. Arthur pun hanya mampu turut prihatin dengan sikap dan sifat Elia yang begitu menyedihkan tersebut tentang wanita. Tibalah Arthur di kelas selanjutnya yang berisikan para murid-murid divisi atas yang saat ini sedang mengawasi Arthur di sana. Lalu terdengarlah suara yang menyapa Arthur dari kejauhan. Mereka adalah Claire dan juga Curtis yang sepertinya juga hadir di kelas tersebut. Mereka pun bercengkrama dengan sangat akrabnya karena memang saat ini juga mereka tergabung di satu kelompok kedisiplinan yang sama. Lalu di saat yang hampir bersamaan, nampak murid-murid dari kelas lain juga ikut masuk di mata pelajaran tersebut. Dan terlihatlah Tessia yang juga ikut dalam kelas itu saat ini. Mata Arthur dan Tessia pun saling bertemu dan di saat Tessia akan menyapa Arthur di sana, dengan cepat dan tak sengaja, Claire pun merangkul leher Arthur sambil menyapa Tessia kala itu. Tentu rasa cemburu dan sebal pun ditunjukkan langsung oleh Tessia saat itu. Dengan dingin Tessia pun permisi untuk bergabung dengan teman-temannya dari divisi Dewan Siswa di sana. Claire pun yang kurang peka terlihat kebingungan dengan sikap Tessia yang seperti tak biasa. Lalu saat Claire dan juga Curtis mengajak Arthur untuk ke tempat yang lebih nyaman, muncullah sosok yang lewat dan tak akan pernah bisa Arthur lupakan sampai kapanpun itu. Dia adalah Lucas Wakes yang dengan sangat santainya tak mengenali siapakah Arthur sebenarnya di sana. Sombong, pembohong, pengkhianat. Itulah sosok Lucas Wakes yang dikenal oleh Arthur. Saat mata mereka berdua saling bertatapan satu sama lain, semua murid dikejutkan dengan kemunculan sosok profesor yang akan mengajar mereka di kelas mekanisme pertarungan tim di sana. Dengan menunggangi seekor bis burung raksasa yang terlihat begitu gagah, dia pun memperkenalkan diri jika dia adalah Profesor Glory yang akan mengisi kelas tersebut dan tak lupa dia juga mengenalkan bis ikatannya bernama Flirt Hawk. Arthur yang penasaran pun berusaha mengintip kekuatan Profesor Glory saat itu. Namun di saat mata Arthur mulai menganalisa kekuatan dari gurunya tersebut, dengan sangat tajam Miss Glory pun menyadari Arthur yang saat ini menatap dirinya untuk menganalisa kekuatannya. Arthur terkejut karena ternyata Miss Glory menyembunyikan tingkatan kekuatannya dan juga elemen atribut miliknya terhadap para murid-murid. Miss Glory pun tersenyum tipis dan mendekati Arthur saat itu. Dia menyapa Arthur yang sepertinya saat ini sudah menjadi koleganya di akademi tersebut sekarang. Tentu semua murid-murid yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat bingung mengapa seorang profesor seperti Miss Glory berkata jika Arthur saat ini menjadi koleganya. Karena tak mau semakin penasaran, para murid-murid pun menanyakan tentang kabar burung yang mereka dengar pada Miss Glory. Lalu Miss Glory pun membenarkan hal tersebut jika Arthur bukanlah hanya anggota dari komite kedisiplinan saja saat ini, melainkan dia juga ditunjuk langsung oleh Direktur Gotsky untuk menjadi profesor pengajar pengganti di kelas manipulasi mana dasar. Meski Arthur statusnya hanyalah pengganti sementara, namun di sini Profesor Glory sangat terkesan dengan pencapaian Arthur di sana. Seluruh murid-murid merasa tak percaya dengan hal tersebut mengapa bisa terjadi, karena menurut mereka hal ini seperti sebuah lelucon saja. Bagaimana mungkin murid baru seperti Arthur malah akan mengajar murid-murid yang lebih lama belajar ketimbang dirinya. Banyak sekali murid-murid yang terlihat tak terima dan juga iri hati terhadap pencapaian Arthur saat ini. Lalu Miss Glory pun meminta semua murid-murid untuk tenang dan mengikuti segala keputusan yang diambil oleh Direktur Cynthia. Karena memang Arthur sendiri telah membuktikan dirinya sampai pada taraf tertentu dengan mengalahkan profesor yang sebelumnya menjadi pengajar di kelas itu. Mendengar penjelasan Miss Glory, beberapa murid merasa jika dia juga bisa mengalahkan seorang profesor berandalan seperti Gaze. Lalu dengan senyum kepuasan karena hal yang diinginkan oleh Miss Glory akan terjadi, maka dia mempersilahkan para murid-murid yang sangat terlihat begitu bersemangat untuk mencoba merasakan kemampuan Arthur saat ini. Hawa keirian, kedengkian, dan juga kebencian menjadi satu mengarah ke satu individu saat itu juga.
Arthur pun melihat ke arah Tessia dan mengisyaratkan jika sepertinya dia telah menarik perhatian kembali seperti biasa. Lalu Arthur pun mengatakan pada Miss Glory jika dia meminta maaf sebelumnya, karena sepertinya dia tak bisa untuk menunjukkan dan menuruti semua tantangan dari murid-murid yang ingin melawannya. Hal itu karena disebabkan Arthur diminta oleh Direktur Cynthia untuk tak terlalu berlebihan saat bersikap pada upper division dan harus bersikap santai pada mereka, sampai Arthur bisa menyesuaikan diri dengan mereka semua. Ditambah lagi yang perlu diingat, ini adalah hari pertama dia bersekolah di akademi ini. Namun Miss Glory pun terus mengujuk Arthur untuk berpartisipasi dan juga tak akan seru jika Arthur tak menunjukkan demonstrasi kemampuannya saat ini. Seluruh murid-murid pun mendukung pernyataan Miss Glory saat itu. Tentu awalnya Arthur keheranan dengan tujuan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Miss Glory saat ini. Lalu Miss Glory menjelaskan jika dia biasanya di awal semester akan memulai kelasnya dengan sebuah game kecil. Game tersebut seperti perang dan juga penaklukan. Arthur jadi semakin heran dengan gurunya saat ini karena menganggap sebuah perang dan penaklukan menjadi sebuah game kecil untuk kelasnya. Lalu Curtis pun memberikan sebuah saran pada sang profesor, jika bagaimana kalau mereka mengadakan latih tanding game battle yang berisikan 3 anggota komite kedisiplinan dalam satu tim. Hal itu juga akan menjadi sarana mereka untuk melatih kerjasama tim supaya lebih baik lagi. Tentu Miss Glory pun menyetujui ide tersebut karena itu memang ide yang sangat bagus. Lalu Cliff pun juga mengajukan diri jika dia dan juga Putri Tessia akan menjadi lawan mereka di sana. Miss Glory menjadi semakin tertarik dengan pertandingan Dewan Siswa versus Komite Kedisiplinan. Namun jumlahnya masih tak seimbang, karena dengan 2 lawan 3, tentu hal itu akan membuat Dewan Siswa cukup kesulitan saat menghadapi Komite Kedisiplinan. Tanpa disangka-sangka, Lucas Wakes pun mengajukan diri untuk masuk ke dalam tim Dewan Siswa saat ini. Akhirnya mereka berenam pun dipersilakan untuk segera bersiap dengan perlengkapan keamanan yang sudah disiapkan. Arthur pun terlihat berinteraksi dengan Lucas Wakes untuk pertama kalinya menggunakan identitas aslinya saat ini. Lucas Wakes terlihat cukup kesal dengan Arthur Lewin karena sepertinya Arthur adalah orang yang sudah mencuri tempatnya di Komite Kedisiplinan. Namun dengan sangat dinginnya, Arthur membalas jika tempat itu bukanlah milik Lucas jika memang sedari awal Lucas tak mampu untuk mendapatkannya. Bersiaplah mereka berenam di arena yang sudah disediakan dengan menggunakan sebuah seragam dan juga perlengkapan keamanan khusus di sana. Sebelum pertarungan dimulai, sempat Tessia memasangkan pengaman siku pada Arthur, karena memang saat ini Arthur sedang kesulitan saat memasang pengaman tersebut. Arthur pun menggoda Tessia yang sepertinya saat ini moodnya sudah kembali membaik di sana. Dan Tessia pun juga membalas candaan dari Profesor Arthur Lewin tersebut dengan mengikatkan pengaman siku itu dengan sangat erat. Arthur berkata pada Tessia jika dia tak perlu khawatir saat ini, karena dengan jarak yang cukup jauh tersebut semua teman-temannya tak akan bisa mendengarkan percakapan mereka berdua. Tentu Tessia sebenarnya benci jika harus bersikap seolah-olah tak mengenal Arthur saat ini. Dengan santainya Arthur pun berkata jika memang kau benci maka jangan lakukan itu. Tessia pun merasa heran dengan sikap santai Arthur saat ini, karena di sini Arthur diminta oleh Direktur Cynthia untuk tetap low profile. Jadi Tessia pikir Arthur tak ingin menunjukkan hubungan kedekatan mereka sebagai teman masa kecil saat ini ke semua orang. Arthur pun tersenyum dan menjelaskan jika dia memang akan menyembunyikan beberapa hal seperti identitas Sylvie yang sebenarnya, level dari mana core yang dimilikinya, dan juga beberapa hal lainnya. Namun tetap saja Arthur akan merahasiakan sebagian besar kekuatan yang dimilikinya. Jadi dia akan sangat berterima kasih pada Tessia jika dia juga bisa membantu Arthur untuk tak melawannya terlalu serius nanti. Namun pada intinya Tessia juga tak perlu mengabaikannya seperti saat ini yang dia lakukan. Karena wajah Arthur terlalu dekat dengan wajah Tessia, tentu hal itu membuat Tessia menjadi salting dan tersipu malu di sana. Miss Glory pun memecahkan suasana keuuan tersebut dengan berkata jika sepertinya Arthur dan Tessia cukup dekat meski saat ini mereka notabene adalah musuh. Pertandingan akan segera dimulai 2 menit lagi, ungkapnya pada semua peserta. Melihat Tessia yang sudah kembali seperti biasa, akhirnya Arthur pun meminta Tessia melakukan yang terbaik, karena dia sangat penasaran dengan sudah seberapa berkembangnya Tessia saat ini. Tessia pun dengan wajah yang begitu menawan berkata pada Arthur, jika sepertinya Arthur harus berhati-hati dan juga bersungguh-sungguh saat melawannya setelah ini. Sebelum dimulai, Miss Glory menjelaskan beberapa peraturan di sana. Jika pertandingan akan memiliki batas waktu 30 menit. Lalu setelah berdiskusi dan juga menganalisa permainan, maka Miss Glory memutuskan untuk tim Komite Kedisiplinan memiliki aturan khusus. Karena memang Curtis dan juga Claire memiliki lebih banyak pelatihan daripada tim lawan, Arthur Lewin akan berperan sebagai raja, maka kalahkan dia jika ingin pertandingan cepat selesai, ungkap Miss Glory di sana. Seragam dan juga perlengkapan keamanan yang peserta pakai merupakan buatan khusus untuk mengukur jumlah damage yang diterima. Maka jika damage yang diterima sudah mencapai ambang batas, alat itu akan mengeluarkan suara yang sangat nyaring sebagai peringatan. Jika saja ada seseorang yang terus menyerang atau merapalkan mantra saat alarm peringatan itu berbunyi, maka dia akan dibanned dalam kelas Profesor Glory atau mungkin bisa saja dilakukan pengusiran dari Akademi Sirius ini. Jadi Miss Glory memperjelas kembali, jika ternyata perlengkapan tersebut tak bisa melindungi diri peserta, maka kalian harus cukup mahir untuk melindungi diri dengan mana supaya tak terluka. Jangan pernah lupakan hal itu. Maka sekarang pertandingan akan dimulai.
Saat pertandingan sudah dimulai, seluruh peserta pun bergegas mencari posisi terbaik masing-masing. Claire menghadapi Cliff, lalu Curtis bergegas mengejar Tessia. Di sini Arthur menyadari jika mungkin Curtis tak akan mampu mengalahkan Tessia. Namun setidaknya Curtis bisa menemani Tessia bermain-main dan mengulur waktu yang cukup lama. Untuk Arthur sendiri sudah bisa dipastikan dia akan berhadapan dengan Lucas Wakes di sana. Dengan gestur sombong seperti biasa, Lucas pun mendekati Arthur dengan tongkat sihirnya. Arthur pun mengeluarkan pedang balatsnya dan sempat berpikir jika Lucas Wakes akan menjadi lebih rendah hati saat masuk di Akademi Sirus. Namun ternyata hal yang dipikirkan Arthur tersebut salah karena sekalinya bajingan akan tetap menjadi bajingan seperti halnya Lucas Wakes saat ini. Dengan tatapan yang begitu tajam, Arthur pun sudah siap memberikan pelajaran pada Lucas Wakes. Dengan nada yang begitu meremehkan, Lucas pun bertanya pada Arthur, jika apa yang membuat Arthur begitu lama dan tak menyerangnya. Apakah mungkin Arthur takut reputasinya sebagai profesor baru akan Lucas hancurkan saat itu juga? Arthur menyadari Miss Glory mengawasi dari atas menunggangi bis miliknya. Dengan senyum tipisnya, Arthur pun sadar jika sepertinya mereka semua ingin sebuah pertunjukan dari Arthur. Maka dalam sekejap Arthur pun sedikit mengeluarkan aura intimidasi yang cukup kuat dan bisa dirasakan oleh seluruh peserta dan juga Miss Glory di sana. Lucas, Claire, Cliff, Curtis dan juga Tessia seketika menyadari hawa intimidasi tersebut berasal dari Arthur Lewin. Dengan elemen angin yang menyelimuti seluruh tubuhnya, Arthur pun segera melesat dengan cepat menyerang Lucas saat itu juga. Lucas yang sangat panik merapalkan sebuah mantra untuk menghadang pergerakan Arthur di sana. Dari arah samping, Arthur pun menghadang serangan Lucas dengan memanfaatkan perisai tanah yang dia buat dengan sihir elemen tanahnya. Lalu dengan cepat, Arthur mengambil beberapa jarak untuk mengatur strategi kembali. Ternyata Lucas pun sudah merapalkan mantra serangan susulan di sana. Puluhan atau mungkin ratusan titik bola api menyelimuti langit dan juga area sekitar. Dalam kurungan perisai api yang dibuat Lucas, dia pun mengarahkan seluruh bola-bola api tersebut menyerang Arthur yang terlihat cukup kesulitan saat ini. Berkali-kali bola api tersebut terbang mengarah ke tubuh Arthur. Seakan-akan layaknya misil yang memburu mangsanya, bola-bola tersebut mengejar Arthur kemanapun dengan sangat cepat. Namun Arthur memanfaatkan kelincahannya dan juga kedua sihir elemen angin dan juga tanahnya untuk menghindar. Beberapa kali serangan hampir mengenai Arthur meski serangan tersebut bisa Arthur hindari di sana. Namun Lucas Wakes merasa dirinya sudah berada di atas angin karena dia saat ini bisa menyudutkan Arthur sampai pada titik Arthur kesulitan untuk merespon serangan dari puluhan bola api yang dia ciptakan. Di sela-sela Arthur menghindari seluruh serangan milik Lucas, Sylvie pun bertanya keadaan Arthur saat ini menggunakan telepati. Arthur berkata jika dia baik-baik saja dan Sylvie tak perlu khawatir. Lalu Arthur mendapatkan laporan dari Sylvie jika mamanya Tessia menang saat melawan Curtis. Dan Claire juga menguasai keadaan saat melawan orang yang pemarah itu, ungkap Sylvie pada Arthur. Arthur pun mengerti keadaannya sekarang, lalu dia berpesan pada Sylvie untuk terus mengawasi pertarungan dan juga kondisi di sana. Dan meminta Sylvie untuk melaporkan jika sesuatu yang buruk nanti terjadi. Kembali ke pertarungan Arthur dan Lucas saat ini, Arthur menyadari jika kolam mana milik Lucas sudah berkembang menjadi lebih luas daripada saat Lucas menjadi petualang sebelumnya. Lucas pun dengan senyum kesombongannya merasa dia sedang berada di atas awan dan mengendalikan keadaan. Arthur tentu merasa kesulitan karena dia saat ini tak menggunakan elemen sihir andalannya yaitu api dan juga air. Dengan nada yang sangat angkuh, Lucas pun mengatakan jika dia bersyukur tak bergabung ke komite kedisiplinan sebelumnya. Jika saja dia bergabung ke komite kedisiplinan, maka dia akan satu tim dengan orang tak berkompeten seperti Arthur. Tentu dia akan malu dan segera keluar dari akademi tersebut nanti. Arthur di sini tak bisa terlalu besar menggunakan kekuatan sihirnya karena tak ingin terlalu mencolok. Namun serangan-serangan Lucas sudah mulai berdampak pada tubuh Arthur dan sempat melukai sedikit tangannya. Arthur berusaha menendang bebatuan yang berterbangan ke arah Lucas saat itu. Sambil dirinya terus berpikir cara apa yang harus dia lakukan supaya dapat memberikan pelajaran pada Lucas di sana. Dia pun memikirkan jika sihir angin notabene memiliki karakter untuk mendorong dan juga menarik. Dan juga bisa digunakan untuk memanipulasi udara untuk mencapai efek yang diinginkan. Lalu tercetuslah sebuah ide, bagaimana jika Arthur memanipulasi partikel udara itu sendiri. Hal itu mungkin bisa membuat Arthur menyingkirkan sesuatu dalam udara yang sangat dibutuhkan oleh api untuk tetap menyala. Benar sekali, jawabannya adalah oksigen. Lucas terus memprovokasi Arthur dengan kata-kata kasarnya. Lucas juga sangat meremehkan kemampuan Arthur yang dikabarkan bisa mengalahkan seorang profesor sebelumnya. Maka Lucas pun beranggapan jika sang profesorlah yang mungkin terlalu lemah hingga dapat dikalahkan oleh Arthur dengan mudah. Serangan semburan api yang cukup besar pun diarahkan pada Arthur saat itu juga. Arthur menghadang serangan itu dengan dinding tanah yang dia buat. Sambil Arthur pun berpikir jika apakah dia bisa cukup cepat memadamkan api dengan cara yang dia pikirkan sebelum api tersebut melukai dirinya. Dengan senyum tipisnya, Arthur pun berhenti memikirkan hal itu dengan terlalu keras. Karena alasan Arthur datang ke akademi adalah untuk belajar. Maka hal inilah yang perlu Arthur lakukan sedari awal, yaitu mencobanya terus-menerus hingga berhasil. Miss Glory dari atas menilai jika Lucas Wakes ternyata memiliki kemampuan yang lebih baik daripada yang dia dengar sebelumnya.
Inferno Chains adalah salah satu mantra domain atribut api yang sangatlah kuat. Namun Lucas Wakes sudah bisa menggunakan mantra rumit tersebut di usianya yang masih semuda ini. Di sisi lain, cadangan kolam mana Lucas Wakes juga sepertinya setara besarnya dengan penyihir tingkat Silver Core. Dia pun menghela nafas yang sangat panjang karena sepertinya memang dunia serta era pun saat ini sudah banyak yang berubah. Orang dewasa sepertinya setelah ini tak memiliki tempat lagi di dunia sihir. Apalagi jika melihat banyak anak seperti Arthur Lewin. Meskipun Arthur Lewin saat ini terlihat begitu kurang dalam variasi mantra sihir untuk penyihir elemen ganda seperti dia, tapi Arthur berhasil menebusnya dengan gerakan yang sangat lancar serta kontrol tubuh yang begitu akurat. Miss Glory hanya penasaran dengan kemampuan anak yang mampu mengalahkan seorang veteran petualang seperti Gaze. Namun satu hal yang dia sadari saat ini, setelah merasakan hawa tekanan yang dikeluarkan Arthur sebelumnya, jika kehidupan macam apa yang sudah Arthur jalani selama ini, untuk bisa mendapatkan aura intimidasi yang begitu kuat di umurnya yang masihlah terbilang muda. Arthur pun di sini terlihat berdiri tegak dan menarik nafas panjang saat itu. Tentu Miss Glory sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya akan Arthur lakukan sekarang. Apa manfaatnya Arthur menahan nafas seperti itu? Hal itulah yang saat ini terfikirkan oleh Miss Glory di sana. Sekilas Arthur seperti menerima seluruh serangan yang dilancarkan oleh Lucas kala itu. Hal itu membuat Miss Glory cukup kecewa kenapa Arthur seperti menyerah dan tak melakukan perlawanan. Ditambah lagi sebentar lagi tentu seragam khusus yang dipakainya akan memberikan sebuah peringatan. Tapi setelah diamati lebih detail lagi, terlihatlah seluruh serangan Lucas tak menyentuh tubuh Arthur sedikit pun. Dia meminta bisnya untuk terbang lebih rendah lagi karena Miss Glory ingin memastikan beberapa hal di sana. Akhirnya Miss Glory tersenyum melihat kegilaan monster kecil yang ada di hadapannya saat ini. Tidak seperti sebuah sihir angin lainnya. Mencoba memanipulasi udara itu sendiri akan melibatkan banyak wawasan dan juga tingkat konsentrasi serta perapalan mantra yang akan lebih sulit. Dan juga akan memiliki sebuah pengucapan mantra yang harus tepat dan juga tinggi tingkatannya. Maka dari itu tak akan ada penyihir manapun yang mampu menyedot udara dari paru-paru lawannya. Hal itu akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk berkonsentrasi dalam memanipulasi udara secara langsung kepada target hidup apalagi yang bergerak. Itulah mengapa para penyihir menggunakan tubuh mereka sendiri sebagai sumber ataupun lokasi yang tak bergerak, sehingga lebih mudah bagi mereka saat mengeluarkan sebuah mantra sihir dan menentukan tempat target yang dituju. Arthur menjaga area pengaruh mantranya sedekat mungkin supaya bisa lebih mudah saat mengendalikannya. Miss Glory menyadari betapa jeniusnya Arthur menggunakan hal ini dalam pertarungan langsung yang tentu sebenarnya sangatlah mustahil untuk dilakukan. Arthur di sini ternyata membuat manipulasi sihir terhadap area sekitar tubuhnya. Dia menciptakan sebuah lapisan tipis yang menyelimuti seluruh tubuhnya untuk membentuk ruang hampa yang melenyapkan api sebelum mengenai tubuhnya. Hal itu memang terlihat sangat mudah saat dibayangkan dalam kepalanya. Apalagi seragam Arthur tak akan dapat bertahan lama sampai dia benar-benar bisa menguasai teknik baru yang dia ciptakan tersebut. Namun jika saja Arthur dapat menembus barrier yang saat ini mengitari tubuh Lucas di sana, tentu sudah bisa dipastikan kemenanganlah yang Arthur dapatkan saat itu. Lucas pun terlihat sangat panik setelah melihat Arthur yang tak bergeming sedikit pun oleh serangan yang dia lancarkan saat ini. Dengan penuh amarah, Lucas pun mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Arthur dan menghabisinya dalam sekali serangan sekaligus. Dia mensummon makhluk yang terbuat dari sihir api miliknya. Arthur pun tersenyum karena sepertinya Lucas sudah mencapai batasnya saat ini. Dengan pedangnya Arthur pun bersiap dengan kuda-kudanya di sana. Tiba-tiba Arthur pun merasakan sebuah lonjakan mana yang begitu besar dari arah lain. Sylvie memberitahu papanya jika mamanya yaitu Tessia dalam kondisi berbahaya saat ini. Di sisi lain Arthur pun juga mendapatkan serangan dari makhluk summon milik Lucas di sana. Arthur pun menghadang pukulan kuat dari sang makhluk summon tersebut. Lalu dia menyaksikan kepanikan yang ditunjukkan oleh Profesor Glory yang terlihat bergegas ke arah Tessia. Merasa jika ini adalah situasi yang sangat gawat dan begitu genting, maka tibalah saatnya Arthur menunjukkan sedikit kemampuan sebenarnya yang dia miliki. Waktu pun seketika berhenti. Tanda kehendak Sylvia pun menghiasi sebagian tubuh Arthur saat ini. Meski sedikit merasakan efek samping saat menggunakannya, namun Arthur tetap bersikeras akan menyelamatkan Tessia saat ini. Efek samping dirasakan Arthur lebih kuat karena dia telah menghabiskan sebagian mananya hanya untuk mempelajari teknik barrier yang dia ciptakan sebelumnya. Terlihatlah lonjakan mana yang begitu besar ternyata keluar dari Grouder dan juga Curtis yang melakukan serangan gabungan. Ternyata di sini Curtis melepaskan segel Beastwill miliknya. Dan yang jadi masalah adalah keadaan Tessia sedang tidak baik-baik saja, seakan-akan dia sedang menahan rasa sakit pada dadanya. Hal itu membuat Tessia tak bisa melindungi diri dengan mana barrier sedikit pun. Meski dengan tubuh sempoyongan, Arthur pun tak memikirkan hal itu lagi. Yang paling penting baginya saat ini adalah menyelamatkan Tessia dari serangan kuat yang dilancarkan oleh Curtis dan juga Grouder di sana. Karena memang Arthur sudah tak memiliki cukup mana untuk menahan serangan itu dengan barrier, maka Arthur pun hanya memeluk erat Tessia di sana dan menerima serangan kuat tersebut dengan punggungnya. Meski hal ini akan terasa sangat sakit, namun bagi Arthur, hal itu adalah hal yang sepadan untuk dia lakukan supaya Tessia selamat dan tak terluka.
Beberapa menit sebelum kejadian, nampaklah Tessia yang sepertinya sedang mengkhawatirkan keadaan Arthur saat itu. Tessia tahu, meski dia itu Arthur yang sangatlah hebat, dia akan tetap kesulitan jika hanya menggunakan kekuatan dua elemen terlemahnya. Curtis terlihat menyerang Tessia dengan terang-terangan menggunakan pedangnya. Dia berkata pada Tessia jika saat bertarung jangan pernah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, karena hal tersebut adalah kebiasaan buruk yang harus dihindari. Namun meski begitu, Tessia pun dengan mudah menangkis serangan Curtis yang memang tak terlalu kuat dan mudah ditebak itu. Bahkan di sini Tessia juga bisa membuat Curtis cukup kesulitan saat mengimbanginya dengan teknik berpedang dari Tessia di sana. Terlihat Tessia menjadi sangatlah kuat jika dibandingkan dengan gadis elf kecil manja yang dahulu pernah Arthur tolong. Lalu di saat Tessia mengeluarkan mantra sihir untuk mendorong Curtis beberapa meter ke belakang, tiba-tiba saja Tessia merasakan rasa sakit pada dadanya. Seketika badannya pun berhenti tak dapat bergerak karena merasakan rasa sakit tersebut kala itu. Curtis yang tak menyadari keadaan Tessia pun memerintahkan Groudon untuk menyerang secara bersama-sama. Karena memang sudah beberapa kali latihan bersama, maka tak heran jika Curtis dan juga Groudon bisa sangat kompak sekarang. Merasa jika lonjakan mana dari Curtis dan bis ikatannya semakin besar di sana, Tessia pun sadar jika pasti mereka berdua akan bersiap menyerang dengan mantra yang sangat kuat setelah ini. Tessia pun mengeluarkan mantra sihir pengendali tumbuhannya dan mencoba menghalangi pergerakan Curtis saat itu. Namun Groudon bergerak dengan sangat lincah dan Curtis juga sangat mahir mengarahkan Groudon untuk menyerang. Tessia sebenarnya merasa jika ada yang salah dengan inti mana miliknya, karena dia saat ini tak bisa mengasimilasi kekuatan inti mananya dengan Guardian Elderwood saat itu. Apakah dia harus menyerah sekarang? Hal itulah yang sempat terfikirkan oleh Tessia. Namun dia adalah ketua dari Dewan Siswa, maka dia tak boleh membiarkan orang lain berpikir jika dia memiliki kemampuan yang sangat lemah. Apalagi jika nanti Tessia akan dicap sebagai pengecut karena lari dari pertandingan. Tessia masih yakin jika dia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Lalu setelah itu, terlihatlah Curtis meminta Groudon untuk maju menyerang dengan sekuat tenaga di sana. Dan di saat tembakan energi mana yang ditembakkan oleh Groudon mengarah ke Tessia datang begitu cepatnya, di sini inti mana Tessia pun terasa sakit kembali hingga harus membuatnya jatuh lemas tak berdaya. Namun di saat Tessia akan pingsan dan terkena serangan kuat dari Curtis dan Groudon, nampaklah dalam sekejap mata bayangan sosok yang tak asing memeluk dirinya di sana. Kembali ke saat kejadian tersebut terjadi sekarang. Ledakan yang begitu dahsyat pun terjadi di arena pertarungan tersebut. Profesor Glory pun sangat panik dan tak percaya jika dia telah lalai membiarkan seorang putri dari kerajaan elf terluka dalam kelasnya. Dengan cepat Miss Glory pun turun dari bis ikatannya dan berusaha mencari Tessia yang sepertinya akan terluka sangat parah. Dalam tebalnya kabut, Miss Glory pun menyaksikan sebuah hal yang membuatnya sangat terkejut. Karena di hadapannya saat ini ada Arthur yang terlihat sedang melindungi Tessia dari ledakan kuat tersebut menggunakan punggungnya. Miss Glory masih sangat kebingungan dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena bagaimana bisa Arthur saat ini sudah berada di tempat tersebut. Sedangkan sebelumnya Miss Glory sangat yakin melihat Arthur sedang bertarung dengan Lucas dan posisi pertarungan mereka sangatlah jauh dari posisi Tessia. Curtis meminta maaf pada sang profesor karena dia tak tahu jika Tessia akan pingsan di sana. Tentu Miss Glory sadar dan juga memahami hal tersebut. Namun yang paling terpenting saat ini memberikan pertolongan pada mereka berdua yang terluka. Miss Glory meminta tim medis untuk segera mengobati Arthur saat itu juga. Meski dalam hati dia masih sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Singkatnya terbangunlah Arthur di sebuah ruangan saat itu. Di atas badannya sudah terlihat Sylvie yang menegur papanya karena telah bertindak sangat ceroboh. Bahkan Sylvie sempat berpikir jika Arthur hampir saja mati saat itu dan membuat Sylvie sangat sedih ketika papanya meninggalkannya sendirian saja nanti. Dengan sangat menyesal, Arthur pun meminta maaf pada Sylvie karena memang dia sudah bertindak ceroboh saat itu. Arthur berjanji pada Sylvie jika dia tak akan pernah meninggalkan Sylvie apapun yang terjadi. Tiba-tiba diketuklah pintu oleh seseorang di sana, dan masuklah Direktur Cynthia Gotsky yang datang melihat keadaan Arthur saat ini. Cynthia pun menanyakan perasaan Arthur saat ini. Tentu Arthur menjadi sangat gelisah karena beberapa waktu terakhir dia sangat sering bertemu dengan Direktur Akademi Sirius terus-menerus. Mengetahui jika Arthur sudah bisa bercanda seperti itu, Cynthia pun menganggap jika keadaan Arthur saat ini sudah mulai membaik. Arthur menanyakan keadaan Tessia pada Cynthia. Lalu Cynthia pun menyampaikan jika kabar baiknya adalah keadaan Cynthia tak separah Arthur. Namun itu hanya untuk sekarang. Arthur yang sadar akan suatu hal yang salah pun menebak jika pasti itu adalah permasalahan tentang Beastwill milik Tessia. Cynthia tentu terkejut dengan bagaimana Arthur bisa mengetahui hal tersebut. Tentu di sini Arthur tahu karena memang dirinya lah yang telah memberikan hal itu pada Tessia sebelumnya. Arthur merasa bersalah karena seharusnya dia saat ini membantu proses asimilasi Tessia dengan Beastwill miliknya. Namun saat ini keadaan tubuhnya malah babak belur tak karuan seperti itu. Cynthia pun berkata jika itu bukanlah salah Arthur, karena hal ini terjadi karena kesalahan Cynthia yang berusaha menyembunyikan perihal Beastwill milik Tessia di sana.
Dalam proses asimilasi seperti itu, tentu Tessia akan sangat rentan. Dan jika saja Cynthia memberitahukan Miss Glory tentang keadaan Tessia, tentu hal seperti ini tak akan pernah terjadi, ungkapnya pada Arthur. Maka sekali lagi Cynthia pun berterima kasih pada Arthur karena sudah mau mengorbankan diri untuk muridnya. Cynthia pun juga sudah mengabari keluarga Arthur serta keluarga kerajaan, maka seharusnya mereka tak lama lagi akan segera tiba. Cynthia meminta Arthur untuk beristirahat sejenak sambil menunggu kedatangan mereka di sana. Saat keluar kamar, Cynthia bertanya pada Tessia, jika apakah benar Tessia tak ingin masuk menemui Arthur di sana. Tessia pun merasa ragu dan tak bisa melakukan hal itu saat ini, karena menurutnya Arthur perlu istirahat total untuk memulihkan kekuatan serta tubuhnya. Akhirnya Cynthia pun mengajak Tessia untuk pergi ke ruangannya dan menyantap dessert yang baru dia dapatkan hari ini. Mau tak mau, Tessia pun menuruti perkataan gurunya tersebut dan dengan sangat berat hati meninggalkan Arthur sendirian di kamarnya saat ini. Siang hari pun terlihat sangat cerah di Akademi Sirius saat ini. Nampak Arthur yang terbangun dari tempat tidurnya. Saat membuka mata, terlihatlah samar-samar sosok ibu, adik dan juga ayahnya di sana. Alice menanyakan keadaan Arthur saat ini. Tentu setelah beristirahat beberapa saat, tubuh Arthur pun kian membaik saat ini. Ellie pun cukup kesal dengan kakaknya yang bisa bertindak ceroboh hingga terluka seperti itu. Bercandalah kakak dan adik tersebut hingga membuat suasana menjadi tak tegang lagi. Ray bahkan menceritakan jika saat ini Ellie terlihat tegar saat bertemu kakaknya. Padahal sebelum mereka datang ke tempat ini, Ellie menangis terseduh-seduh bahkan lebih parah daripada ibunya saat itu. Alice pun merasa sedih dengan bagaimana bisa Arthur langsung terluka sangat parah di hari pertamanya bersekolah di sana. Namun berbanding terbalik dengan Alice, karena Ray di sini sebagai laki-laki memahami anaknya Arthur yang mungkin memang sangat populer, hingga diajak berkelahi oleh semua murid yang ada. Wajah pucat Alice pun muncul karena memikirkan banyak hal saat ini. Dia mengira jika Arthur pasti sudah menghabisi murid lain atau mungkin menghajarnya hingga keluarganya tak terima dan menuntut mereka di sana. Alice pun merencanakan kepindahan mereka dan bersembunyi ke tempat terpencil seperti layaknya seorang dwarf saat itu juga. Lalu datanglah Direktur Cynthia menyambung percakapan keluarga Lewin saat itu. Dia menyampaikan jika Arthur tak sampai melukai orang lain. Terlihatlah beberapa sosok yang mungkin tak asing lagi bagi Arthur di sana. Mereka adalah keluarga Eralit yang merupakan keluarga kerajaan dari kerajaan Elf. Ray dan juga Alice dengan sangat panik memberikan hormat pada sang raja dan juga ratu Elf di sana. Namun terlihat Alduinlah di sini yang merasa sangat terhormat karena akhirnya dia bisa bertemu dengan orang tua dari penyelamat nyawa putrinya. Dan bahkan bukan hanya sekali dia menyelamatkan Tessia, namun sudah 2 kali Arthur menyelamatkan Tessia dari kematian. Setelah saling memperkenalkan diri, Ray dan juga Alice pun memahami satu sama lain jika ternyata anak mereka saat ini benar-benar sangat jago untuk memikat seorang wanita. Apalagi Tessia adalah seorang putri yang begitu cantik dan sangat menawan. Alice sempat menggoda Tessia dengan berkata jika dia sangat berterima kasih pada Tessia karena sudah mau berteman dengan Arthur. Alice juga meminta Tessia menjaga Arthur mulai saat ini dan membisikkan sesuatu jika dia juga mengharapkan Tessia menjaga Arthur di masa depan nanti. Memahami jika dia sudah mendapatkan restu dari sang ibu mertua, memerahlah wajah Tessia seperti tomat saat itu juga di sana. Virion pun terlihat menanyakan keadaan Arthur saat ini. Badan Arthur sudah membaik, namun yang membuatnya lebih khawatir adalah apa yang sedang direncanakan oleh orang tuanya saat ini. Virion yang sudah paham pun berkata dengan sangat santainya, jika hal terburuknya mungkin Arthur akan dipaksa untuk menikahi cucunya nanti. Tessia pun semakin tersipu malu dengan candaan tersebut di sana. Tessia meminta maaf pada Arthur atas semua keributan yang terjadi saat ini. Di sini Tessia sudah meminta untuk keluarganya tak datang dan membuat keributan seperti ini. Namun pada akhirnya semua tak mendengarkannya dan malah menemui Arthur saat ini. Lalu terlihatlah Ellie yang baru tahu jika Tessia lah wanita yang telah kakaknya selamatkan. Dengan sangat manisnya Tessia memuji Ellie yang ternyata terlihat begitu manis, lebih manis daripada yang Tessia kira. Di saat Arthur melihat adiknya dengan ketus merespon Tessia di sana, dia mengatakan jika busur yang didapatkan Ellie merupakan hadiah dari Tessia. Tentu mengetahui hal tersebut, Ellie pun berterima kasih pada Tessia karena sudah peduli kepadanya. Dengan senyum yang sangat manis serta wajah yang sangat menawan, Tessia pun sangat bersyukur jika Ellie menyukai hadiah darinya. Tiba-tiba Ellie pun merasakan hawa ancaman yang sangat besar dari Tessia. Dia pun segera menanyakan pada kakaknya jika lebih manis wajah siapa antara dia dan juga Tessia. Arthur pun menanyakan perihal manakor Tessia pada kakek Virion. Tentu di sini Virion pun menyadari jika biskor yang tertanam pada tubuh Tessia lebih terlihat sesuai jika dibandingkan dengan Arthur saat pertama kali mereka berlatih dahulu. Namun hal yang membuat Virion heran bagaimana cara Arthur mendapatkan manakor dari Guardian Elderwood. Arthur pun menyampaikan jika tentu dengan cara membunuhnya. Kedua guru dan murid ini saling tatap menyelidik satu sama lain. Dan akhirnya suasana terpecah setelah Cynthia berkata jika dia sebenarnya tak ingin mengganggu suasana yang saat ini sangat hangat dirasakan di sana.
Namun proses asimilasi Tessia harus mendapatkan bantuan khusus darinya dan juga Violante. Dan di saat Cynthia membuka pintu ruangan tersebut, terlihatlah juga beberapa orang yang juga sangat khawatir dan ingin menjenguk Arthur di sana. Singkatnya, setelah keluarga Arthur pergi dengan Tessia dan keluarganya, maka selanjutnya Arthur pun menemui beberapa pengunjung lainnya sepanjang hari. Beberapa ada yang datang untuk mendapatkan jawaban atas kepenasarannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga beberapa ada yang murni karena sangat mencemaskan keadaan Arthur saat itu. Lalu saat Gideon pergi, tak lupa dia memberitahukan Arthur jika setelah Arthur pulih nanti, dia meminta Arthur untuk memeriksa sesuatu di ruangan latihan pribadinya. Karena dia sudah diminta oleh Direktur Cynthia Gotsky untuk membuatkan beberapa artefak khusus yang bisa Arthur gunakan nanti. Karena memang jasa Gideon tak pernah gratis, maka Arthur pun dianggap memiliki satu hutang padanya saat ini. Lalu setelah beberapa saat dibukalah kembali pintu ruangan di sana. Awalnya Arthur menganggap jika Gideon kembali lagi akan menggodanya. Namun ternyata yang masuk adalah Tessia. Arthur pun menanyakan proses asimilasi Tessia saat itu. Namun Tessia menyampaikan jika karena tubuhnya dalam masa pemulihan, maka Direktur Cynthia Gotsky meminta Tessia beristirahat sejenak. Berbincanglah mereka berdua dan terlihat jika Arthur sepertinya mengkhawatirkan keadaan Tessia saat ini. Tessia pun hanya tersenyum kecil. Setelah melihat Arthur yang hampir mati, dia malah saat ini mengkhawatirkan keadaan orang lain. Hal itu membuat Tessia pun mengingat saat-saat di mana dia telah diselamatkan dari para bandit oleh Arthur dahulu. Saat Arthur bergerak, terlihatlah dia cukup kesakitan karena memang badannya yang saat ini masih merasakan efek ledakan dahsyat sebelumnya. Tessia pun terlihat meminta maaf pada Arthur di sana. Namun Arthur pun kembali lagi untuk yang kesekian kalinya menjelaskan jika dia menolong Tessia bukan untuk menerima permintaan maaf darinya. Namun Tessia pun tetap bersikukuh ingin meminta maaf pada Arthur saat ini. Tessia meminta maaf saat ini karena dia sudah mengambil kesempatan ini untuk melakukan suatu hal pada Arthur saat itu. Dikecuplah bibir Arthur dengan sangat hangat oleh Tessia saat itu di sana.